Badan saya punya jadwal sendiri. Biasanya saya harus pipis jam 7, tapi sayangnya saya nggak bangun sampai jam 8. Mungkin orang-orang banyak berpikir orang seumur saya nggak ada kerjaan, tapi saya banyak kerjaan. Saya ngelukis, saya nguping omongan tetangga saya mencoba untuk masak dan tidak mengundang pemadam kebakaran. Saya selalu mencoba untuk memperluas wawasan saya, dan saya sedang mencoba menggunakan Instagram, tapi saya belum. Sebenarnya Adit sudah lama suka dengan seorang sosok nenek-nenek. Entah kenapa, mungkin karena dia sendiri juga dekat dengan neneknya. Tapi pertama dia ingin mendapat suatu outlet kreatif yang dia rasa dia perlu merasakan empati yang tidak berada dalam posisi dia. Tante Phil adalah lawan dari dia. Dia tua, dia wanita, dan dia sudah banyak pengalaman. Sementara Adit masih muda, dia laki-laki dan belum banyak pengalaman. Dan dengan cara seperti itu, ia mencoba untuk mencari point of view yang lain. Marlene Dietrich, dia adalah aktris asal Jerman, dan dia juga penyanyi. Saya sudah mencoba menata rambut saya mirip dia, tapi ujung-ujungnya mak lampir. Menjadi seseorang karakter lain justru bagi Adit adalah hal yang paling nyaman. Karena itu adalah acting, kita menjadi orang lain dan kita nyaman menjadi orang lain. Bukan kita nyaman sebagai diri kita sendiri. Karena sebagai orang lain, kita bisa mengeksplorasi bagaimana rasanya menjadi orang lain. Itu dia dasar empati tadi. Misalnya kita ingin merasakan bagaimana perasaan seseorang yang kita tidak akan pernah merasakan, misalnya karakter Tante Phil sendiri, gitu kan? Dia lahir dalam waktu yang berbeda, sirkumstansi yang berbeda. Alhasil penciptaan karakter ini adalah untuk mengeksplorasi. Agak susah ya untuk mengatakan itu dalam skop lokal karena kita masih sangat didikte oleh budaya ya. Contohnya di Amerika, humor satir itu sudah sangat terkenal. Humor satir itu menyinggung segala macam hal, tapi bukan menjelek-jelekan juga ya. Dan itu yang saya rasa belum bisa dimaksimalkan di Indonesia dan mungkin karena orang-orang belum terbiasa. Tapi menurut saya butuh lebih banyak role model dalam media Indonesia yang lebih bervariasi, tidak cuma yang itu saja, orang-orang yang itu saja, agama atau ras itu saja. Oh ya, karena pada dasarnya menjadi seorang pendidik, public speaking. Kita belajar berinteraksi dan sekaligus kita mengeksplorasi diri kita sendiri sebagai guru, sebagai manusia, dan dengan bahasa Inggris kita bisa kemana-mana. Dan memang kebetulan saja saya udah tongkol pendidikan bahasa Inggris Atmajaya. Ya, and I make the best of it. Di tengah abad 18, seorang misionaris Protestan asal Swiss berlayar dari Hellevoetsluis di Belanda selama 3 bulan ke Maluku. Dia bilang dia berlayar dengan the world's worst crew. Mungkin kita bisa dari Belanda ke Indonesia cepat sekarang, itu zaman dulu 3 bulan. Dan nggak ada toilet, nggak ada apa, kapal abal-abal. Kemudian dia menikah dengan orang Belanda, ada yang orang Inggris, ada yang orang Ambon, ada yang orang Jawa, ada yang Betawi, ya selesai. Awalnya karena role model Adit sosok nenek-nenek begitu ya, dia rasa tidak ada yang pasnya orang Indonesia, dia belum pernah melihat sosok orang Indonesia seperti itu. Jadinya karakter Tante Phil sendiri bukan orang Indonesia sama sekali, tapi orang Amerika. Itulah media yang terekspos terhadap masa kecil. Kemudian setelah dipertimbangkan, it makes sense kalau Tante Phil sebagai orang Indonesia, karena saya nggak tahu rasa jadi orang Amerika seperti apa. Jadi nggak lama sih ya, dan bukan suatu proses yang disengajain, tapi sekali lagi eksplorasi yang terjadi begitu aja. Pakai. Nggak bisa bahasa Indonesia. Rok. Telur. Matang deh. Adik. I used to believe in the days I was pure, and I was pure like you used to be. My wonderful someone will come to me someday, and then it will all depend on me. If he's a fine man, if he's a rich man, wears a fine cravat, smokes a cigar, and if he's gallant and treats me like a lady, then I shall tell him, sorry,